Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina al-mukarram Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun saudara berada. Mari sama-sama kita renungkan. Kenapa begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan kepada kita, kaum muslimin wal muslimat, untuk senantiasa berzikir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita berzikir dengan jumlah yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak dibatasi dengan tempat dan waktu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, yang tidak ditentukan jumlah, ruang dan waktunya. Artinya dimanapun, kapanpun, sedang apapun kita senantiasa harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan berzikirlah engkau dengan menyebut nama Tuhanmu, baik itu di waktu pagi dan di waktu petang. Di dalam ilmu majaz atau ilmu isti'anah, sering orang mengatakan bahwa itu termasuk kepada majaz mursal, min babi itlaqil juz wa iradatil kul. Pagi artinya siang, sore artinya malam. Artinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berzikir dalam waktu yang sangat banyak, dalam waktu yang berkepanjangan, yang tidak ada putus-putusnya. Seolah-olah ada sedikit bertanya di dalam hati kita, begitu pentingnya berzikir. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan itu? Atau dengan kita berzikir atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau seandainya makhluk tidak mengikuti perintah Allah dengan tidak berzikir, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terhina? Ternyata bukan itu tujuannya. Berzikir ataupun tidak, Allah tetap maha suci, Allah tetap maha mulia. Manusia tidak berzikir, Allah tidak akan pernah menjadi hina. Kita disuruh berzikir adalah untuk kemenangan dan kemuliaan kita juga. Sering ayahanda guru kita menyampaikan bahwa kita ingin senantiasa menang. Kemenangan bukan hanya di dunia ini, tapi sampai masa-masa yang berkepanjangan, yaitu akhirat kelak nanti. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, ayahanda guru mengharapkan semua kita menjadi manusia-manusia yang beruntung. Semua kita menjadi manusia-manusia yang bahagia. Alangkah membuat ayahanda guru mursyid kita menjadi bersedih bila mana beliau mendengar ada salah satu di antara jemaahnya, ada jemaah yang tumpur dalam usahanya, rusak dalam rumah tangganya. Sebagaimana kita sama-sama mendengar bahwa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya lebih besar. Bahkan beliau senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ada umatnya yang sebiji rambut pun ditelan atau dimakan oleh bakaran api neraka. Begitulah cinta kasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan begitu juga cinta kasih yang sangat besar yang diberikan oleh seorang guru kepada para murid-muridnya. Demikian juga seorang guru mursyid kepada para jamaahnya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk mendirikan sholat. Apa tujuannya sholat? Yang dulu 50 waktu, sekarang menjadi 5 waktu. Wa aqimis sholata li zikri. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita sholat pun adalah satu tujuannya, supaya kita berzikir kepada Allah. Lalu apakah berzikir kepada Allah hanya di dalam sholat saja? Di luar sholat boleh kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Bila mana engkau selesai mendirikan sholatmu, tetap engkau berzikir kepada Allah. Ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring.
Dalam sholat sebagai wadah untuk mengingat Allah. Di luar sholat pun kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan ini semua? Ternyata kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab di balik zikir yang engkau pasangkan, di balik zikir yang engkau gunakan, ana ma'a abdi ma zakorni. Sebab rahasia daripada zikir itu adalah Allah senantiasa beserta dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Dimanapun kita berada. Maka kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun tidak boleh dibatasi dengan batas ruang dan waktu. Maaf cakapnya, walaupun kita sedang berada di dalam kakus, kita harus tetap berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tetap beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui pintu zikir itulah Allah memberikan sarana kepada kita semua. Maka di dalam ilmu Tariqatullah, wa khususan Tariqatullah, Tariqah Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Khalidiyah, mengajarkan kepada para jamaah tentang zikir khafi. Karena itulah yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Nerakawel bagi orang-orang yang hatinya keras dari zikir kepada Allah. Maka berzikir dalam hati, berzikir dalam qalbi, disebut juga dengan zikir sir, zikir yang tidak kedengaran. Itu bisa diamalkan kapan saja, sedang apapun kita, dimanapun kita. Dengan tujuan yang satu adalah supaya seorang hamba ini tadi senantiasa beserta dengan zat yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kelebihannya lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, bila mana ada seorang hamba yang aku intip dalam hatinya, sibuk dia berzikir menyebut namaku, maka akulah yang mengendalikan siasatnya. Akulah yang mengendalikan segala rencana-rencana. Wa kuntu jalisahu, aku yang menjadi teman duduknya. Bila mana dia bersedih, aku yang menghiburnya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Maka mau mencari kemenangan yang mana lagi bagi kita? Mau mencari kebesaran yang mana lagi bagi kita semua? Mau mencari keuntungan yang mana lagi bagi kita semua? Selain keuntungan di mana kita bisa beserta, bisa bersama dengan zat yang maha menang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para guru-guru kita tidak pernah bosan mengingatkan kepada kita semua, tingkatkan zikirmu, padatkan zikirmu, jangan engkau tinggalkan zikirmu, dengan tujuan supaya tidak jauh kita dari Allah, tidak lepas kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang mulia dimuliakan Allah, mari kita sama saling bergandengan tangan. Kita sama-sama saling mendoakan agar ilmu zikrullah yang sudah sampai kepada kita, agar seorang guru mursyid yang sudah dijumpakan dengan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan tetap bisa ada dalam hati kita dan kita bisa istiqomah untuk mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.